Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info 3 Desa ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai PPI. Di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan bundlesnya PPI, bagaimana formulirnya, bagaimana melakukannya, dan juga bagaimana menunjukkannya kepada surveyor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke audit PPI. Jadi di PPI ini banyak sekali auditnya, teman-teman. Kalau kita melihat standar tuh audit PPI itu mulai dari kewaspadaan, APD, linen, dan lain sebagainya gitu. Karena PPI ini lingkupnya lumayan luas ya, apalagi di ranah kesehatan. Nah, ini lingkup kewaspadaan isolasi yang perlu diaudit adalah APD, linen, alkes, limbah, injeksi yang aman, renovasi, dan lain sebagainya. Ini adalah lingkup-lingkup audit yang ada di PPI. Nah, seringkali di teman-teman di puskesmas bingung bagaimana cara kita melakukan audit. Apa sih formulirnya, gimana caranya, terus seperti apa rupa formulirnya. Nah, teman-teman, lagi-lagi saya rekomendasikan agar contek aja versi rumah sakit, teman-teman. Kenapa? Karena rumah sakit sudah menjalankannya dari dulu gitu, dan sudah konsisten dijalankan. Jadi ya teman-teman tinggal contek punya rumah sakit mana, apalagi rumah sakit sekarang sudah mulai terbuka untuk akses-akses audit-audit seperti ini. Contohnya ya, ini dari PPI RS Mardi Rahayu. Ada banyak sekali formulir di sini, jadi teman-teman bisa cek gitu berkaitan dengan PPI. Contoh nih, yang berkaitan dengan hand hygiene. Ini di sini ada audit PPI berkaitan dengan hand hygiene. Isinya apa ya? Isinya formulir audit. Yang pertama adalah nama auditor siapa, tanggal auditnya kapan, periode audit bulan apa, unitnya unit mana, nama dokternya siapa, indikasinya gimana. Jadi indikasi hand hygiene kan ada dua ya, sebelum dan sesudah. Sebelum kontak dengan pasien dan setelah kontak dengan pasien. Oke, indikasinya udah. Hasil temuannya seperti apa? Upload fotonya dan rekomendasi. Oke, ini berkaitan dengan hand hygiene 2 momen. Jadi hand hygiene itu ada banyak ya, ada 2 momen, ada 5 momen. Ini berkaitan dengan 5 momen. Bedanya di 5 momen itu adalah yang tadi, sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, sebelum terpapar cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan lingkungan pasien, dan setelah melakukan tindakan aseptik ya. Ini tadi udah. Oke, ini formulirnya sama seperti tadi, ya tidak aja, simple gitu. Atau teman-teman juga bisa cek dari rumah sakit awal bros nih. Ini juga saya menemukannya di internet dan tersedia secara bebas ya. Bisa diakses oleh siapapun. Ini contohnya. Formulir hand hygiene. Hand hygiene di sini sama aja teman-teman isinya tuh. Sama aja di sini isinya tuh kesempatan. Tinggal diisi formulirnya, nanti akan keluar formulir hand hygiene. Oke. Yang tadi 5 momen atau 2 momen. Lalu yang kedua, teman-teman juga bisa cek audit PPI yang berkaitan dengan fasilitas hand hygiene, karena ini juga diminta di EP ya. Nah, ini fasilitas hand hygiene ya, silakan teman-teman checklist aja nih, saya contohkan aja. Ini tidak saya kirim ya teman-teman ya, hanya saya contohkan aja caranya biar semoga bisa sih. Oh, ini sepertinya harus pakai password, sebenarnya tidak bisa, mending pakai ini aja teman-teman. Jadi kalau untuk fasilitas hand hygiene teman-teman bisa cek di mana ya, tadi kayaknya saya sudah download deh. Oh, ini dia. Untuk fasilitas hand hygiene teman-teman bisa bikin form seperti ini gitu. Simple aja, nggak usah repot-repot. Yang pertama itu adalah itemnya ada 8. Pertama, tersedia sabun cair di setiap wastafel, itu udah yakin. Tersedia tisu atau handuk kertas di setiap wastafel, oke. Ketiga, tersedia cairan antibakterial di wastafel, ini yang berkaitan dengan wastafel ruang tindakan invasif ya. Lalu yang keempat, wastafel bebas dari peralatan yang tidak tepat. Jadi dalam wastafel itu hanya ada sabun aja teman-teman, dan juga tisu. Lalu kebersihan, lalu ada tempat sampah di bawah wastafel, tersedia hand rub di setiap ruangan
ICU. Ini kalau di rumah sakit ya, kalau di puskesmas mungkin di poli atau ruang tindakan juga bisa, atau di ruang ponet itu juga bisa. Yang terakhir adalah tersedia poster kebersihan tangan. Nah, ini adalah contoh audit kebersihan tangan karena ini diminta di PPI. Nah, ini kalau nggak salah tadi auditnya ya. Lalu yang kedua berkaitan dengan apa nih? Ini udah, ini audit kepatuhan kebersihan tangan tadi sudah ya, versi Google Form-nya. Berkaitan dengan pengendalian SSI. Oke, praoperasi ini kayaknya di rumah sakit, di puskesmas kayaknya tidak ya. Kita lewat aja. Nah, ini formulir berkaitan dengan limbah benda tajam. Modelnya sama teman-teman. Pertanyaannya simple, jawabannya ya atau tidak. Gitu aja sih. Pertama, tidak recapping indikatornya. Yang kedua, tidak memberikan benda tajam kepada orang lain. Jadi begitu selesai diinjeksi nggak perlu dikasih ke temennya, tapi langsung masukin ke safety box. Lalu yang ketiga, jika harus memberikan benda tajam ke orang lain, gunakan kontainer. Jadi tidak langsung kepada orang lain, tidak langsung ke teman langsung kayak gini, tapi dengan media. Entah itu ditaruh kontainer seperti itu. Lalu yang keempat, limbah benda tajam dimasukkan ke kotak khusus. Ini safety box ya. Lalu yang kelima, letak limbah benda tajam jika 3/4 penuh ditutup rapat. Gitu. Jadi pastikan safety boxnya tidak full, jadi 75% lah atau 3/4-nya. Gitu. Nah, ini perhitungannya tinggal total ya bagi jumlah soalnya dikali 100. Ini untuk formulir kepatuhan penanganan limbah benda tajam. Ini juga diminta teman-teman. Nah, ini limbah nih. Oke. Lanjut. Berkaitan dengan limbah, pembuangan limbah. Jadi tadi limbah benda tajam, kalau yang sekarang adalah limbah yang berpotensi menularkan penyakit. Oke, seperti limbah B3 sih yang pasti ya di sini. Nah, ini contohnya ada 9 item pertanyaan. Bisa dibaca aja teman-teman, kelihatan nggak ya? Kelihatan aja. Oke. Pemisahan limbah dalam segera oleh penghasil limbah. Oke, ini bisa dicontek aja. Silahkan di screenshot. Silahkan di screenshot. Jadi tinggal buat di dalam formulirnya, entah di Excel ataupun di Word. Jawabannya seperti ini. Untuk hasilnya gimana ya, totalnya dibagi jumlah pertanyaan dikali 100 gitu. Nggak begitu ribet kok. Lalu selanjutnya di sini adalah berkaitan dengan APD teman-teman. Ini juga diminta di standar ya. Ini ada APD, persediaan APD, kepatuhan penggunaan APD dan sarung tangan. Ini silakan diisi kegiatan-kegiatannya. Jadi kegiatan di puskesmas yang wajib APD gitu. Oke. Ini contohnya kegiatan di rumah sakit yang wajib APD, contohnya memandikan pasien, full pathogenesis hygiene, menolong BAB, menolong BAK, BAK, oral hygiene, pengisapan lendir, perawatan luka mayor. Nah, untuk silakan teman-teman pilih dari formulir ini mana yang sesuai dengan di puskesmas. Itu aja yang dimasukin. Contohnya mungkin kayak intubasi, itu kan kayaknya di puskesmas nggak ada ya gitu. Lalu juga kayak apa lagi nih, masang kateter kayaknya ada lah ya di puskesmas. Terus juga pengisapan lendir kayaknya ada nggak ya, saya juga kurang paham. Kayaknya nggak ada sih kayaknya ya. Silahkan di screenshot aja, silahkan pindahkan ke dalam Excel atau Word. Intinya mah gini aja, tinggal checklist ya atau tidak. Nanti hasil auditnya silahkan teman-teman jumlahkan, totalnya dibagi jumlah soal kali 100. Jadi untuk lembar audit ini yang tadi kita tampilkan itu per unit teman-teman ya, atau per ruangan. Jadi tidak semuanya. Jadi antara ruangan 1 dengan ruangan 2 hasilnya tuh biasanya berbeda gitu. Kalaupun sama, biasanya checklist ya tidaknya yang tidak begitu sama gitu. Pasti ada bedanya dikit-dikit. Lalu yang ketiga, lembar audit fasilitas APD. Nah, ini fasilitasnya kalau tadi itu adalah kepatuhan penggunaan APD-nya pada saat tindakan. Kalau ini fasilitas APD-nya gitu. Biasanya yang berkaitan dengan ketersediaan APD. Ini silahkan di screenshot. Oke. Formatnya sama, nomor pernyataan ya tidak keterangan. Nanti hasil auditnya tinggal total ya dibagi jumlah soal kali 100 gitu. Oke, silahkan di screenshot.
pindahkan ke Word ataupun Excel. Lalu selanjutnya, nah ini contoh laporan hasil auditnya. Tadi ada yang ketinggalan nggak ya di sini? Linen ya, mungkin linen dan alat medis. Nah ini silahkan di teman-teman buat aja formulirnya. Sebenarnya nggak beda jauh dengan formulir yang tadi. Silahkan penyataannya ya disesuaikan aja. Kalau linen ya isinya berarti linen. Kalau misalnya satu lagi tadi apa? Berkaitan alat medis isinya sterilisasi biasanya. Sterilisasi alat medis gitu. Oke, ini contoh laporannya seperti apa? Ya udah laporannya sederhana aja teman-teman. Pakai grafik berdasarkan orang, tempat, dan waktu gitu. Kepatuhan di ruang A berapa gitu. Terus juga secara waktunya gimana? Misalnya di bulan Oktober, bulan September berapa, November berapa, Desember berapa gitu. Ya udah berkaitan orang, tempat, dan waktu. Jadi distribusi aja. Nggak usah terlalu repot-repot dan nanti silahkan diberikan rekomendasinya seperti apa. Oke, ini sih contohnya ya. Kalau teman-teman mau lihat di ini juga bisa nih. Tadi linen yang belum ya. Ini dari RS Mardi Rahayu. Tadi kayaknya saya lihat ada linen dah. Nah nih, penyimpanan alat steril. Bisa kebuka nggak ya? Kalau penyimpanan alat steril di sini apa aja? Nah ini dia. Ini penyimpanan alat steril diminta tadi kalau nggak salah teman-teman ya. Sediaan alat medis yang aman ataupun apa nih? Kayaknya peralatan penyuntikan yang aman ya, karena kan harus steril. Nah ini ada di sini isinya penyimpanan lemari. Ini adalah indikasinya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen melihat dari sudut pandang yang ini silakan dipindahkan aja nih ke dalam kolom pernyataan gitu. Jadi yang ada di sini item ini pindahkan ke kolom pernyataan yang ada di sini karena formatnya sama ya, tidak keterangan gitu. Oke, silakan screenshot atau bisa langsung aja dibuka di ppi.rs Mardi Rahayu. Lalu yang berkaitan dengan linen, saya masih belum menemukan nih linen. Oke, ini lengkap banget di sini teman-teman. Jadi nggak perlu bingung. Oh nih laundry ya. Nah ini linen juga ada di sini. Biasanya itemnya ya berkaitan dengan linen semua nih. Contoh, petugas melakukan kebersihan tangan, APD sesuai, suhu dan kelembapan sesuai setiap ruangan, tersedianya tempat sampah, tersedia tempat sampah tertutup, limbah diangkut, dan lain sebagainya. Silahkan kembali menggunakan format yang sama seperti ini. Untuk kolom pernyataannya diisi dengan kolom item. Cuma kalau di Puskesmas kayaknya tidak ada ruang linen sendiri ya. Jadi mungkin hasilnya sih nggak begitu bagus karena kalau audit PPI biasanya berkaitan dengan fasilitas linen atau laundry sendiri. Oke, di sini ada apa lagi? Coba kita cek ya. Ini ada audit transmisi. Nah, ini lengkap banget teman-teman. Bisa teman-teman contek gitu. Tapi jangan diisi ya karena ini formulir internetnya mereka. Maka teman-teman nggak boleh ngisi di sini. Silahkan pindahkan aja, amati, tiru, dan modifikasi. Nah ini itemnya, ada semua di sini, lengkap. Screenshot aja. Lalu tadi ada berkaitan dengan ikrar renovasi, tadi juga disebut. Nah ini di sini ada teman-teman. Itemnya apa aja? Nah ikrar plan, edukasi, barrier, pemasaran renovasi. Nah ada semua di sini teman-teman. Lengkap. Tinggal dipindahkan dalam bentuk kertas ataupun kalau teman-teman mau menggunakan Google Form yang sama silahkan gunakan di sini. Intinya di ppi.rs Mardi Rahayu ini lengkap sekali teman-teman. Teman-teman kalau mau belajar PPI atau coba-coba menggunakan formulir PPI belajar gitu, silahkan bisa contek dari sini karena ini sebenarnya sudah oke sih. Lihat dari formulirnya. Bahkan di sini ada transmisi airborne. Oke, ini ada di pasti puskesmas. Intinya di situ. Oke. Auditnya nggak perlu banyak teman-teman. Yang penting sesuai aja dengan indikasi yang diminta gitu. Kalau berkaitan dengan transmisi airborne ya udah pasti berkaitan dengan kamar kan, antara tempatkan pasien sesuai dengan tempat tidur 2 meter, pasien pakai masker, ruang downing doving, pintu kamar tertutup. Cuma kalau di puskesmas sih kayaknya airborne itu paling di poli gigi ya. Kalau tidak rawat inap kan gitu.
Kalau rawat inap pun sebenarnya agak susah sih gitu, karena lagi-lagi ruang rawat inap di puskesmas tidak begitu besar-besar banget gitu. Oke, tak terasa udah 15 menit aja. Intinya teman-teman silakan bisa buka aja Rumah Sakit Mardi Rahayu, formulirnya lengkap dalam bentuk Google Form atau online. Silakan adopsi, modifikasi, dan tiru. Dan ada baiknya kalau misalnya masih belum familiar dengan Google Form, silakan pindahkan dalam bentuk Word ataupun Excel sehingga bisa di-print dan bisa dijalankan secara manual. Itu juga tidak masalah. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.